Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Saat menulis email bisnis, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan, B. Menyusun paragraf panjang, C. Menggunakan bahasa informal, D. Menyertakan lampiran tanpa penjelasan, E. Perbaikan pengaturan format. Jawabannya adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. Kita lihat pembahasannya. Menulis subjek yang jelas dan relevan membantu penerima memahami tujuan email dan meningkatkan kemungkinan email dibaca dengan seksama. Jadi itu adalah hal yang paling pertama yang harus dilakukan ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawabannya. Opsi B, menyusun paragraf panjang, itu termasuk dari proses editing. Kemudian C, menggunakan bahasa informal. Ini kurang tepat ya, harusnya memakai bahasa formal karena ini email bisnis. Kemudian opsi D, menyertakan lampiran tanpa penjelasan. Lampiran yang baik harus dengan penjelasan yang baik juga. Namun ini juga tidak tepat karena bukan hal yang pertama yang dilakukan dalam menulis email bisnis. Kemudian yang E, perbaikan pengaturan format, ini di proses editing, bukan hal yang pertama. Seperti itu. Next. Soal nomor 2. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk A. Membagikan informasi pribadi tanpa izin, B. Membagikan kode etik komunikasi, C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain, D. Menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan, E. Membuat asumsi tanpa klarifikasi. Jawabannya adalah C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Kita lihat pembahasannya. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain adalah prinsip etika komunikasi yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ini terkait etika. Kita lihat opsi A, membagikan informasi pribadi tanpa izin. Ini adalah contoh etika yang tidak baik. Kemudian opsi B, membagikan kode etik komunikasi. Ini sama. Kemudian opsi D, menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan. Ini adalah etika yang tidak baik sama sekali. Jangan pernah ditiru. Kemudian di opsi E, membuat asumsi tanpa klarifikasi. Ini jatuhnya ke hoax yang sama sekali tidak dianjurkan dalam komunikasi bisnis. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Dalam rapat bisnis, cara terbaik untuk memastikan semua peserta terlibat adalah A. Menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan, B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan, C. Menghindari diskusi kelompok, D. Mengabaikan agenda rapat, E. Menyimpan informasi rapat hingga akhir. Jawabannya adalah B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Kita lihat pembahasannya. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan membantu memastikan keterlibatan dan interaksi yang efektif selama rapat. Jadi ini tugas dari pimpinan rapat sebenarnya. Kita lihat opsi A, menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan. Ini kurang tepat karena komunikasi satu arah itu jatuhnya ke ceramah. Kita sebagai peserta rapat hanya duduk diam dan memperhatikan penceramah atau pimpinan rapat yang ada di depan. Kemudian opsi C, menghindari diskusi kelompok, ini juga sama sekali tidak tepat karena ada soal semua peserta harus terlibat. Kemudian opsi D, mengabaikan agenda rapat, ini adalah contoh yang tidak baik. Dan opsi E, menyimpan informasi rapat hingga akhir, ini adalah tugas dari notulen. Seperti itu. Next. Soal nomor 4.
Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menyampaikan pesan dengan cara yang A. Menggunakan bahasa yang rumit dan teknis, B. Ambigu dan tidak jelas, C. Singkat, jelas, dan langsung, D. Memasukkan informasi yang tidak relevan, E. Mengabaikan struktur. Jawabannya adalah C. Singkat, jelas, dan langsung. Kita lihat pembahasannya. Menyampaikan pesan dengan cara yang singkat, jelas, dan langsung memudahkan penerima untuk memahami informasi dengan cepat dan efektif. Jadi kuncinya adalah memahami informasi dengan cepat dan efektif. Kita lihat dari opsi A, menggunakan bahasa yang rumit, ini jelas tidak ya. Kemudian opsi B, ambigu dan tidak jelas, juga sama. Kemudian opsi D, memasukkan informasi yang tidak relevan, ini jatuhnya ke hoax. Kemudian yang opsi E, mengabaikan struktur, ini juga salah satu penyampaian komunikasi yang tidak terstruktur. Hal itu tidak baik dalam komunikasi bisnis, seperti itu. Next. Soal nomor 5. Dalam keterampilan berbicara di depan umum, cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah A. Mengabaikan audiens dan fokus pada materi, B. Melatih presentasi secara berulang-ulang, C. Membaca teks dengan cepat, D. Menghindari latihan sebelumnya, E. Menggunakan nada suara monoton. Jawabannya adalah B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. Kita lihat pembahasannya. Melatih presentasi secara berulang-ulang membantu mengurangi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Kita lihat opsi A, mengabaikan audiens dan fokus pada materi. Seharusnya ketika kita berbicara di depan umum, kita harus melibatkan audiens, jangan diabaikan, karena bisa jadi pada saat materi yang kita butuh feedback dari audiens, kita harus mau tidak mau berinteraksi kepada audiens. Kemudian opsi C, membaca teks dengan cepat, ini tidak tepat karena belum tentu kita lancar dan bisa-bisa pada saat kita berbicara bisa patah-patah dan bisa salah menyebutkan materi. Opsi D ini, menghindari latihan sebelumnya, ini sangat tidak tepat karena yang kita butuhkan adalah penguasaan kita terhadap materi yang akan kita sampaikan di depan umum. Kemudian di opsi E, menggunakan nada suara monoton, ini kurang tepat karena bisa jadi dalam materi kita perlu penekanan pada kalimat-kalimat tertentu. Misalnya dalam kalimat yang tegas kita harus bicara dengan tegas, dan misalnya kata-kata yang detail kita harus pelan-pelan dalam mengucapkannya, seperti itu. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.